Ketua BMSI sekaligus koordinator aksi demo 11 April trending di Twitter. Setelah bocah kemarin sore itu pamer kegoblokannya di depan umum dengan menyebut zaman Orde Baru penuh kebebasan dan mempertanyakan kebebasan di zaman sekarang. Ulama-ulama yang tidak mau mendukung Golkar ketika itu betul-betul diinjak. Ada yang ditangkap, ada yang diadili. Salah satunya adalah Abu Yadin Yati. Misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Ya, teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru. Makanya lah kami dan teman-teman tahun 97 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi. Jadi memang masa Orde Baru dia belum dapat tuh. Dari cerita-ceritanya kan, maka yang paling mudah dilakukan oleh mahasiswa adalah membandingkan kan. Membandingkan dengan cerita-cerita, membandingkan dengan foto-foto. Mungkin memang yang dilihat adalah itu. Tapi kan kalau kemudian saya, Bang Masinton, Bang Tobas, kita turun 98, ada apa di baliknya itu kan memang lama. Nah ini adik-adik itu memang perlu belajar lagi. Kepada adik-adikku kaum milenial yang tidak tahu pada zaman Soeharto, saya ingatkan, tolong tanya apabila ada saudara kalian yang menjadi aktivis pada tahun 90-an, 80-an, tanya seperti apa kehidupan zaman Soeharto itu. Kaharudin, Ketua BMSI sekaligus koordinator aksi demo 11 April di depan gedung DPR RI kemarin, kini sedang menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial. Bocah ingusan tersebut nampaknya sedang dibuka kedoknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kualitas dirinya sebagai mahasiswa terpelajar di muka umum. Dalam wawancara di sebuah televisi swasta yang dipandu oleh pengacara kondang Hotman Paris tersebut, bocah kemarin sore itu dengan sangat percaya diri mempamerkan kegoblokannya tentang sejarah bangsa Indonesia, yang bahkan ratusan juta saksi-saksi hidupnya masih eksis hingga saat ini. Bocah bau kencur yang tidak pernah merasakan kepedihan hidup di zaman Soeharto, bisa-bisanya berbicara di televisi berskala nasional dengan menyebut zaman Orde Baru penuh dengan kebebasan dan mempertanyakan kebebasan di zaman sekarang. Dari awal mulai diskusi, bocah kemarin sore ini memang sudah sangat terlihat jika ia tidak menguasai tentang materi tuntutannya sendiri yang ia tuntutkan kepada pemerintah dalam aksi demonya. Sehingga ia pun nampak sangat bodoh ketika dicerca pertanyaan yang bertubi-tubi oleh Hotman Paris. Janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji. Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda. Terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu ya tidak ada namanya, tidak ada kebebasan. Ya kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Jadi maksud saya teman-teman ada yang sejahtera tapi juga, nggak semua gitu Bang. Ya teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru. Makanya lah kami dan teman-teman tahun 97 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi seperti itu, Mas. Saya terus terang sering diingatkan oleh kawan-kawan, karena saya sering mengungkap kejahatan Soeharto. Saya diingatkan oleh kawan-kawan, setelah kamu kok berani banget sih mengungkap seperti itu. Ternyata apa kesimpulan saya? Teman-teman saya itu yang aktivis-aktivis pada tahun 90-an masih trauma dengan kehidupan zaman Soeharto. Dia mengingatkan saya. Saya bukannya terlalu berani, enggak juga. Saya menganggap bukan saya ini seorang yang berani bertarung, enggak juga. Kesimpulan saya adalah bahwa betapa panjangnya trauma zaman Soeharto. Intel di mana-mana, bahkan kita saat itu kepada tembok rumah sendiri takut, Pak. Takut ada penyadap. Yang kita curigai orang jualan bakso, takutnya itu Intel. Itu zaman Soeharto. Setelah diluruskan mantan aktivis 98 Masinton Pasaribu bahwa mahasiswa turun menentang Soeharto adalah karena masa itu sama sekali tidak ada kebebasan berdemokrasi di negeri ini. Mahasiswa poplak ini pun berusaha membantah dengan argumennya lagi yang justru mempertontonkan kebodohannya. Ia mengatakan jika mahasiswa zaman itu memiliki sejarahnya sendiri dan mahasiswa yang sekarang juga ingin mengukir sejarahnya sendiri pula.
Sontak argumen super koplak dari bocah ingusan ini pun mendapat respon yang cukup tegas dari mantan aktivis 98 yang lain, Henry Satrio. Ia pun meminta kepada dia supaya lebih banyak belajar lagi. Terkait tentang hal tersebut ya, memang abang-abang di aktivis 98 punya sejarah, dan saat ini mahasiswa di tahun ini dia memiliki sejarah sendiri, mengukir sejarah sendiri. Tapi tadi kan Pak Sito sudah membantah, ya. Memang masa Orde Baru dia belum dapat tuh. Dari cerita-ceritanya kan, maka yang paling mudah dilakukan oleh mahasiswa adalah membandingkan kan. Membandingkan dengan cerita-cerita, membandingkan dengan foto-foto. Mungkin memang yang dilihat adalah itu. Tapi kan kalau kemudian saya, Bang Masinton, Bang Tobas, kita turun 98, ada apa di baliknya itu kan memang lama. Nah ini adik-adik itu memang perlu belajar lagi. Melihat tindilan bocah bau pencur ini ketika sudah dijelaskan oleh seniornya tentang kondisi masa Orde Baru masa itu, namun ia tetap merasa benar dengan argumennya, maka kita bisa mengambil dua kemungkinan tentang bocah ingusan ini. Yang pertama, bocah ingusan ini memang sudah terdoktrin oleh kadrun pemuja Soeharto, dan yang mendoktrinnya sudah tentu kacung-kacungnya Bohir yang selama ini selalu membuat kacau negeri ini. Yang kedua, dia memang mahasiswa goblok yang merasa bangga dengan kegoblokannya, sehingga ia tidak mau mendengarkan penjelasan dari para seniornya yang merupakan pelaku sejarah itu sendiri. Bagaimana mungkin membanggakan ada kesejahteraan di zaman Orde Baru, sedangkan ketika terjadi penindasan terhadap rakyat masa itu, mungkin ia masih berupa kotoran yang menjijikan. 2 tahun setelah Soeharto berkuasa pada tahun 1968, Soeharto sudah memulainya dengan nepotisme. Dia menunjuk adik tirinya yang bernama Probo Sutejo melalui perusahaannya PT Mercu Buana, memberikan hak impor kepada perusahaan itu untuk memasuk cengkeh. Tahun 92 ada kepres tentang tata kelola niaga cengkeh. Cengkeh yang sudah lama dinikmati oleh masyarakat kemudian dimonopoli oleh BPPC yang konsorsiumnya diketuai oleh Tommy Soeharto. Di situ rakyat menjerit, pohon-pohon cengkeh ditebang oleh rakyat daripada diberikan kepada VOC pantat hitam, kata orang Sulawesi. Anda harus tahu itu. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Pak Harto membuat kepres yang lain, jasa penagihan pesawat televisi dari rakyat, bernama PT Mekatama Raya, yang dimiliki oleh Sigit Soeharto. Ini juga harus jangan dilupakan bahwa pesawat televisi kita, sepeda ontel kita, juga ditarik pajak oleh Soeharto. Ini adalah penyedotan uang-uang rakyat miskin dari kampung-kampung itu yang ditarik ke pusat. Sama halnya dengan praktek SDSB, undian harapan, Porkas. Itu adalah berupaya untuk menarik uang-uang rakyat dari buruh tani, dari tukang beca yang disedot ke pusat melalui judi yang dilegalkan itu. Ini juga Anda harus tahu betapa jahatnya itu kepada rakyat-rakyat kita. Kesejahteraan memang ada di zaman Soeharto, tapi yang perlu bocah ingusan ini tahu, kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh elit-elit beserta keluarga dekat Soeharto saja. Belum lagi penindasan serta kekerasan-kekerasan yang membuat ribuan nyawa rakyat yang tak berdosa melayang akibat ambisi kekuasaan. Maka jika bocah ingusan ini menuntut pemerintah meniru kebebasan seperti zaman Orde Baru, maka alangkah bahagianya jika pemerintah penuhi tuntutan itu, supaya dia dan mereka para pengacau negara hanya akan tinggal nama ketika berani berbicara. Bagaimana menurut Anda?